Living on Point. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membantah ada politisasi dari renovasi Jakarta International Stadium atau JIS. Erick membantah tuduhan juru bicara Anies Surya Chandra yang menyebut renovasi JIS syarat politisasi. Saya menilai bahwa rencana pemerintah untuk melalui Kementerian PUPR untuk renovasi rumput JIS yang biayanya sekitar 6 miliar itu berlebihan ya dan potensial merugikan keuangan negara. Ini memang tujuannya bukan untuk renovasi atau perbaikan JIS sebagai tuan rumah Piala Dunia, tetapi memang politisasi atau serangan khususnya terhadap calon presiden Anies Baswedan. Kenapa stadion ini lebih megah, yang ini tidak megah, tapi yang ini lolos oleh FIFA? Karena FIFA akan melihat kualitas daripada lapangan dan akses keselamatan daripada supporter. Kalau ada tuduhan ini politik, ya biarin aja, saya sih nggak mau pusing, kalau saya kan kerja profesional. Hai, ketemu lagi di Living on Point. Nah, kalau misalnya kalian update informasi beberapa waktu belakangan ini lagi rame banget soal rencana renovasi Jakarta International Stadium. Kenapa sih harus direnovasi? Karena JIS ini direkomendasikan jadi salah satu stadion yang akan digunakan di Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Indonesia pada November nanti, di tahun ini, 2023. Dan disebut-sebut JIS ini enggak sesuai standar FIFA. Sebenarnya standar FIFA tuh kayak apa sih? Dan sebenarnya JIS ini sudah sesuai standar FIFA belum dari kacamata seorang pengamat sepak bola, Bung Tommy Welly. Kita akan sapa Bung Toel. Hai Bang. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Jadi gini, JIS itu sesuai standar FIFA nggak? Sebelum jawab itu, kalimat tadi renovasi tidak sesuai standar FIFA, itu yang bikin polemik. Karena ada logika sepak bola yang sudah berkembang di publik, termasuk pengamat bola terkait stadion JIS. Pengetahuan awal tentang kondisi stadion JIS. Menurut saya bicara stadion, as a stadium, dia memenuhi standar FIFA. Oke. Cuma kan ada persoalan tentang terkait dengan kawasan, jalur keluar masuk, akses keluar masuk, yang harus terintegrasi dengan pembangunan dari pemerintah. Jadi bahwa pada titik ini tentang yang kawasannya itu belum 100% ya normal menurut saya sih. Persoalannya kan teknis aja, tinggal dirapikan. Tetapi kalimat direnovasi tidak sesuai standar FIFA itu jadi sensitif. Kenapa jadi sensitif? Karena ada spektrum politiknya kan. Saya sebagai insan bola, pengamat bola menyadari isu ini ada spektrum politiknya. Karena bukan pada kali ini aja JIS itu menimbulkan reaksi atau polemik. Jadi ada spektrum politiknya. Maka kemudian ketika dibilang renovasi tidak sesuai standar FIFA, kan seolah-olah JIS itu di downgrade kan. Iya. Disalahkan gitu. Dianggap asal-asalan stadionnya dibuat. Nah itu kan. Seolah-olah itu yang begitu. kemudian jadi rame sekarang. Atau standar FIFA kan lebih bagus. Nah, makanya kemarin bilang jangan dipolemikkan antara ya JIS dan U17. Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Nah, niatnya itu. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret. Ini sebenarnya sesuai standar FIFA nggak? Karena Bung Toel itu kan ngomong di beberapa media bahwa JIS ini sesuai standar FIFA, tapi pemerintah itu yakin betul JIS itu harus direnovasi karena tidak standar FIFA. Bahkan Ketum PSSI Bung Eto tuh bahkan sempat bilang gini, ini kalau misalnya datang sekarang FIFA untuk survei, itu salaman saya, pasti ini akan dicoret langsung. Sejauh saya pengetahuan saya sebagai insan bola, saya nggak yakin bahwa langsung akan dicoret. Kita objektif ya terkait stadium, terkait untuk pagelaran apa juga menurut saya sih. Saya nggak yakin dengan itu. Kita mulai misalnya dari rumput. Rumput itu panggung utama, main stage lah. Kenapa dibilang main stage, panggung utama? Karena di sanalah drama sepak bola terjadi. Pemain-pemain besar lahir, maka rumput itu, lapangan sepak bola itu mahkotanya lah. Maka sensitif waktu mau diganti rumput kan, direnovasi gitu kan. Itu sensitif, menimbulkan perdebatan. Sekarang kita bicara standar FIFA. FIFA tuh meng-approve 3 jenis rumput. Rumput asli, rumput hybrid, rumput sintetis. Dan rumput hybrid yang dipakai di JIS. Ya, rumput hybrid dipakai di JIS dan bukan yang pertama juga di dunia. Di stadion-stadion yang ternama Eropa besar, juga ya. Pakai Allianz Arena, Bayern Munchen Jerman, Atletico Madrid, Wanda Metropolitano, Spartak Moskow pakai hybrid. Hybrid itu 5% rumput alami, 95% sintetis. Kita nggak usah berdebat berjenis-jenis rumput, ya kan? Rumput itu ada yang kuat matahari lama, ada yang kuat matahari sedikit, gitu kan?
Nah, rumput yang di JIS itu coba lihat di lapangan latihan. Rumput yang dipakai di lapangan dalam, di lapangan latihan itu di lapangan latihan bagus. Karena mataharinya cukup. Ketika yang di dalam, mataharinya kurang. Jadi rumputnya tidak bisa beradaptasi. Perlu rumput mungkin jenis lain. Nah, kemarin yang diramein itu kan ketika kenapa rumput itu harus diganti, itu karena pencahayaan mataharinya dianggap kurang. Iya. Bung Toel juga ngelihat isu itu. Iya, mendengar isu itu, tapi apakah persoalannya harus diganti? Jadi rumput asli yang katanya totalnya 6 miliar dari lapangan golf, menurut saya nggak perlu. Maksud saya gini loh, ngelihat rumput itu adalah bagian dari konsep besar stadion itu. Ada di mana stadion itu misalnya? Stadion itu ada di daerah pesisir, ada di negara tropis seperti Indonesia. Maka menurut saya pemilihan hybrid itu tepat karena tahan lama. Rumput itu berat di kita. Kalau maintenance-nya buruk, musim hujan pasti berat. Kondisinya akan jadi berat. Tapi kalau hybrid atau sintetis itu akan tahan lama. Lalu sepanjang drainasenya benar, itu akan jauh lebih bagus lah. Tidak tergenang air dan sebagainya. Jadi pemilihan hybrid pasti sudah dalam konsep itu. Konsep orang yang membuatnya lah. Melihat struktur geografis dan sebagainya, lokasinya di mana. Jadi tiba-tiba direnovasi lalu pakai konsultannya juga vendor rumput. Nah itu yang menimbulkan perdebatan kan. Sebetulnya nggak perlu gitu loh. Tapi menurut saya itu yang jadi perdebatan. Jadi kayak renovasinya diada-adain gitu ya. Iya. Dan saya bilang tadi kan rumput itu mahkotanya. Di mana terjadinya aksi itu panggung. Kalau pentas seni itu di situ loh panggungnya gitu loh. Karena kalau menurut Bung Toel benar-benar nggak perlu sebetulnya. Itu masih ya kalau perawatan oke. Perawatan oke, tapi bukan mengganti keseluruhan rumput. Betul begitu ya? menurut saya sih. Karena itu bagian dari konsep pembangunan stadion itu. Tapi kalau pilihannya ke hybrid. Soal warna rumput yang katanya belang-belang. Ya karena terpaan matahari yang nggak sama kan. Terus itu problem nggak sih kalau buat bola? Enggak lah. Kemarin kalau kita lihat Piala Dunia U20 di beberapa stadion, misalnya yang saya lihat di Santiago, di La Plata, itu buat gundul-gundul. Piala Dunia U20 loh, kan kita batal. Dipindahin sama FIFA ke Argentina. Apa mentang-mentang Argentina juara dunia atau ranking 1 dunia, jadi stadionnya boleh-boleh gitu kan nggak bisa gitu dong. Iya kan? Iya. Kalau bicara standar. Jadi menurut saya sih, apalagi untuk 17 kan grade-nya ada utama, Piala Dunia ada 20, ada 17. Jadi saya pikir nggak sepiki itulah FIFA gitu loh. Kalau di perawatan ya menurut saya sih harus lah. Oke, kita lihat dari sisi lain. Misalnya dari sisi pencahayaan, dari sisi tempat duduk. Pertandingan. Jadi kalau kita bicara juga, saya baca guidance stadium dan metriknya, itu untuk Piala Dunia U17 700 aja udah bisa memenuhi. Lalu untuk U20 itu 1000. Untuk Piala Dunia yang utama tuh 1500. Tapi kan Bung sempat ngomong gini nih. Suruh FIFA survei langsung ke JIS. Anda emang yakin kalau itu sesuai sama standar FIFA? Yakin. Lihat dari rumput, kapasitas stadium. Kapasitas itu ada kategori 1, 2, 3, 4 FIFA itu. Kategori 1 tuh minimal 40.000 seat. Kategori 2 20.000. JIS kan 82. Jadi di atas kategori 1. 82 single seat lagi kan. Lalu lapangan tuh ukurannya harus precise. 105 panjang 68. Kenapa saya ngomong gini? Karena lapangan bola itu diperbolehkan antara 100 sampai 105. 65 lebarnya sampai 68. Tapi untuk level Piala Dunia harus precise, tepat. Clear, precise. 105 kali 68. Itu juga memenuhi syarat. Itu memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Kapasitas memenuhi syarat, lampu memenuhi syarat, rumput memenuhi syarat hybrid, gitu loh. Terus apa lagi? Technical area untuk cadangan dan sebagainya memenuhi syarat. Hospitality untuk VVIP dan sebagainya juga ada. Kamar ganti 4, ruang medis ada, doping control ada, untuk ruang perangkat pertandingan ada. Itu kan kita ngomongin stadionnya. Dalam konteks sepak bola sudah. Dalam konteks sepak bola. Yes. Tapi kalau kita bicara soal yang diributkan kan juga soal akses. Keluar masuk yang dianggap aksesnya terlalu sempit, nggak bisa mengakomodir penonton, membahayakan kalau ada apa-apa karena jalur keluar masuknya. Kalau keluar masuk dari stadion pintunya banyak. Tetapi kalau akses jalur keluar masuk itu yang waktu uji coba, waktu International Youth Championship di situ, waktu Persija memang dibukanya 1.
Cuma yang naik itu sebetulnya ini bukan kata saya loh ya. Saya konfirmasi juga ke para pihak yang terkait yang melakukan pembangunan itu. Itu dikhususkan untuk VIP dan VVIP. Jadi kalau bicara tentang drop off pemain dengan bis memang bukan di situ tempatnya. Dan ternyata katanya secara master plan itu nanti masuknya dari tol Sunter. Terus langsung ke bawah masuk ke JIS itu langsung naik lift gitu loh. Itu satu untuk pemain. Terkait jalur keluar masuk lainnya adalah harus terintegrasi dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terkait transportasi publik. Baik itu yang lewat KRL, LRT gitu kan, maupun juga jalur tol dan yang dari timur tuh jalan yang dari Danau Cincin itu. Jadi Bung tuh mau ngomong gini, stadionnya nggak ada masalah yang berarti, Ya. artinya perlu direnovasi ya, tapi nggak perlu besar-besaran. Nggak ada masalah yang berarti, dirapikan bahasanya. Akses harus ditambah, tapi sebetulnya sudah ada di master plan-nya. Di master plan-nya ada. Cuma tinggal memang belum jalan aja gitu ya. Master plan itu harus dieksekusi dengan pemerintah kan, karena kawasan terintegrasi. Jadi konsep stadion ada konsep stadion baru nih, konsep stadionnya dibangun, lalu konsep kawasannya kan. Kalau ini harus kawasannya terintegrasi juga memang tidak support itu gimana tuh? Ya berarti kan kaitan dengan pemerintah gitu. Kan konsepnya ada katanya dari stasiun baru yang dibikin lalu ada jembatan yang masuk yang saya dengarkan itu harusnya. Sejauh mana diskusinya saya belum tahu, saya pengamat bola. Waktu saya tanya drop off pemain juga sebetulnya itu masuknya nanti pemain atau technical person itu masuknya dari tol Sunter katanya gitu. Lalu yang dari timur dari Danau Cincin jalurnya. Lalu LRT sebetulnya yang fase 2 kan tadinya mau langsung ke JIS kan. Tapi kemudian diubah jadi hanya sampai Manggarai. Nah itu kan sebetulnya bukan persoalan sepak bola, persoalan publik lah, menurut saya sih pengamat publik mungkin yang harus ngomong. Tapi kalau kita lebih bicara tepatnya. soal safety regulation itu juga penting ya nggak sih, Bung? Safety regulation sangat penting gitu loh. Kalau pintu keluar banyaknya sih udah memenuhi syarat. Hanya yang keluar ke jalanan umumnya kan. Gitu. Itu aja yang numpuk. Yang kemarin kan baru uji coba baru satu yang dipakai. Yang kan? di video yang viral yang Persija itu? Iya itu baru satu yang dipakai yang dari barat itu. Yang sebetulnya itu hanya untuk jalur VIP dan VVIP. Oh itu yang tadi Bung bilang. Iya. Waktu itu kan semua numpuk di situ karena belum dibuka semua tuh. Yang timur, utara, selatan katanya belum dibuka karena itu baru soft launching atau apa ya gitu. Oh jadi sebenarnya kalau misalnya semua aksesnya itu dibuka nggak terlalu di master plan-nya ada. Di master plan-nya ada. Dan itu harusnya jadi urusan pemerintah. Ya terintegrasi itu yang dibilang karena terintegrasi. memang harus perapihan kawasan sekitar juga betul, nanti ujung-ujungnya ya nggak sih Bu? Terus kamu orang pada bilang gini, ini syarat banget dengan unsur politis. Seharusnya kan bola nggak ada urusannya sama politik ya nggak sih? Harusnya. Tapi kenapa? Tapi kalau bicara federasi pun kan selalu aromanya politik. Pergantian kekuasaan, pimpinan kan gado-gado campur aduk politiknya juga kental. Ketoprak politiknya. Jadi kalau Bung Toel ngelihatnya ini bau-bau politik atau emang bau-bau harus direnovasi? Menurut saya sih tinggal dirapikan aja. Kalau kita fokusnya objektif ngomong bola, sebetulnya gestur komunikasi dan gesturnya simpel aja. Kalau menurut saya gitu. Ketika GBK-nya bentrok, karena ada code play. Lalu dinyatakan JIS sebagai alternatif opsi untuk di kawasan Jakarta, Jabodetabek, ya menurut saya sih cuma tinggal komunikasinya ya. Kalau versi saya nih, pure bola, jadi tinggal misalnya PSSI bilang bahwa kita akan memasukkan JIS dalam daftar 6 atau 8 stadion yang kita ajukan ke FIFA untuk diverifikasi. Gitu. Wah itu pasti dapat sambutan publik. Jangan itu tadi yang berbondong-bondong terus bicara rumput, yang tadinya akses terus bicara rumput, ya itu makin spektrum politiknya makin tinggi. Jadi soal komunikasi dan gestur kan. Apalagi bawa vendor rumput itu kan yang jadi persoalan. Gitu. Tapi Bung, kenapa sih sesama pengamat sepak bola pun bisa berbeda-beda? Beda-beda. Yang satu bilang memang ini harus direnovasi karena ini secara safety regulation aja nggak memadai. Ini membahayakan, ini begini. Kalau yang satu bilang ini ya bisa ngelihat dari dua sisi, memang harus dibenahi, tapi kemudian juga bisa ngelihat dari unsur politiknya juga ada. Kalau Bung Toel juga bilang ini udah sesuai standar FIFA sebetulnya gitu, tinggal hanya touch up aja bahasanya. Iya, setuju kalau touch up aja. Jadi menurut saya sih itu bahwa security and safety regulation-nya harus aman ya.
Karena sebetulnya kan experience dan ambient itu kan jadi salah satu konsep yang ditonjolkan oleh JIS. Pengalaman penonton menyaksikan di situ itu sebetulnya udah termasuk di dalamnya tuh tentang safety and security. Bagaimana dia datang dengan nyaman, pulang dengan nyaman. Ini kan persoalan akses keluar masuk. Yang persoalannya nggak sekedar pembangunan stadium, tapi pembangunan kawasan gitu loh. Dan pembangunan Dan kawasan itu belum final kan waktu katakanlah dalam pergantian politik kekuasaan DKI kan belum final semua pembangunan kawasan itu. Oke, Bung, ini kan JIS itu kan kemarin ketika dibangun itu kan pakai jasa konsultan dari Inggris ya. Yes. Tapi kemudian kan ini juga ikut meramaikan polemik renovasi JIS karena kemudian mereka mengeluarkan pernyataan memang pada ujungnya setelah diberikan rekomendasi proses pembangunannya banyak yang tidak sesuai dengan rekomendasi mereka. Itu kenapa kemudian mereka bilang ya pantas saja begitu, kurang lebih begitu ya. Oke. Itu gimana tuh, Bung? Oke, makanya kan katakan tadi pertamanya pengamat bola aja berbeda-beda. Maka kan sebetulnya saat kita meneliti atau mencoba memahami JIS, kita melihat background-nya, melihat insight-nya. Ternyata desain konsepnya dari Bureau Hapol menggunakan konsultasi itu juga. Reputasinya kan luar biasa. Betul. Ada apa? Emirates, Stadion Spur aja cuma 60.000. Lalu Stadion London Olimpiade yang 2012 yang sekarang dipakai West Ham. Sekarang lagi bikin Stadion Everton. Kok bisa-bisanya gitu kan? Sesembrono itu kan sebuah logika sepak bola yang paradok. Bertentangan dengan pernyataan tidak sesuai FIFA. Kan sebetulnya itu. Bukan mau bawa-bawa Bureau Hapol, tetapi buat saya pengamat bola, Bureau Hapol itu adalah sebagai insight, sebagai background, sebagai kedalaman informasi yang harus kita pertanyakan gitu loh. Ini yang bikinnya punya reputasi, kok bisa-bisanya di sini ada pernyataan yang begitu harsh gitu ya, keras gitu, tidak sesuai standar FIFA. Nah, lalu kan yang menarik sebetulnya tiba-tiba muncul klarifikasi. Pertanyaannya ini naluri jurnalismenya muncul kan. Kok baru sekarang? Kenapa nggak dari beberapa tahun lalu gitu loh? Karena momennya nggak pas, Bung. Oh gitu ya. Ya nggak sih? Kan Boleh seingat saya begini, Jumat malam tiba-tiba portofolionya JIS hilang dari websitenya Bureau Hapol. Itu yang kemudian jadi pertanyaan banyak pihak kan. Kenapa momentumnya pas? Kalau memang mereka merasa ini tidak sesuai sama standar mereka, harusnya sebagai konsultan ketika itu udah jadi dibangun, mereka kan lihat ya hasilnya. Wah, ini nggak sesuai sama standar kita. Dari langsung kemarin dong hapus. Iya nggak? Iya, dari Kenapa kemarin. dia baru hapus ketika kita udah rame? Iya, makanya. Kenapa harus klarifikasi? Kan pertanyaan dasarnya itu. Nggak ada yang mempertanyakan kok. Nggak ada yang menggugat Bureau Hapol. Itu kemudian jadi penasaran sebenarnya. Iya, makanya. Satu itu. Kedua, Jumat malam hilang. Sabtu pagi tiba-tiba ada yang meramaikan. Website itu hilang. Kalau setahu saya media yang sama ya. Media yang spesifik gitu loh. Bilang nggak ada. Hari Minggu muncul lagi. Minggu pagi muncul lagi. Tetapi ada perbedaan. Portofolio muncul lagi, portofolio JIS muncul lagi di website Bureau Hapol, tapi ada kalimat yang hilang. Jadi kalimat yang hilangnya adalah FIFA Certified. Oh, FIFA Certified. Jadi yang sebelum, jadi di portofolio kan sebelumnya sudah sesuai standar FIFA nih. Di portofolio sebelumnya ada kalimat itu. Oke. Di portofolio yang waktu habis hilang muncul lagi yang baru, kalimat FIFA Certified-nya. Lalu kenapa tiba-tiba hilang di saat momen seperti ini? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Itu logika aja. Nah, tambahan informasi, jadi Juli 2020 di salah satu channel itu country manajernya Bureau Hapol untuk Indonesia dan Asia Tenggara, namanya Puspita Galih Resi. Kalau salah, mohon maaf menyebutnya. Puspita Galih Resi itu menyebutkan dalam penjelasannya FIFA Certified juga. Oh ya? Ya, konsep pembangunan ini. Dia country manager Bureau Hapol yang di Indonesia dan Southeast Asia. Kemana orangnya? Ada pasti. Dan itu jejak digitalnya juga ada di channel tertentu, IDX channel. Itu lagi bicara tentang salah satunya tentang JIS. Ya, dia narasumbernya, ya. Dia menyatakan itu clear gitu loh. 2020. Oh, mungkin berubah standarnya ketika beberapa tahun kemudian ya.
Iya. Eits. Akhirnya kan sebetulnya itu bukan wilayah bola gitu. Tapi habis gimana dong? Iya, Bola sama habis gimana politik jadi kan ya sana sudah. tipis banget. Iya. Bang, kalau ngomongin, orang banyak pertanyaan gini. Loh, kemarin kan bukannya Piala Dunia U20 tuh FIFA udah survei banyak Yes. lapangan bola. 6 Yes. 8 bola. Ngapain sekarang kita ngeributin JIS? Untuk gantinya GBK. GBK, karena GBK Yes. bentrok sama Coldplay ya. Betul. Udah, hanya itu aja, sebatas Hanya aja. itu aja sebetulnya. Kan yang diajukan 6 kemarin tuh U20 6 termasuk GBK. Jadi ketika GBK cabut dikasih opsi atau alternatif ya JIS. Itu Oke. normal sih menurutku, wajar, realistis secara sepak bola gitu loh. Pengganti GBK di wilayah Jakarta gitu loh. Oke, emang Dari U17 enam itu tuh nanti butuh kan- berapa stadion, Bung? Kalau minimalnya 4 bisa. Lah, harusnya cukup dong. Tapi kalau idealnya menurutku karena nanti bagi grupnya 6 dengan 6 stadium sih. Mendingan, nah. Ya, Tapi karena kalau- ingat November Desember itu kalau kita curah hujan bisa tinggi. Hmm. Beberapa stadion yang lain kan rumputnya alami. Kalau sehari dipakai 2 kali, kita jaga-jaga lah supaya kondisi rumputnya tetap bagus. Jadi mendingan 6. Kalau nggak mungkin bentrok dengan liga lain ya, pasti U17 tuh diprioritaskan ya. Ya pasti Di bentrok November. karena kompetisi tetap jalan terus. Nah, terus Beberapa gimana tuh? stadion yang dipakai oleh klub Liga 1 ya pasti mereka yang harus menyingkir kan, cari stadion lain. Mereka ya karena Biasanya prioritaskan begitu, U17 ya nggak sih? Iya. Oke. 6 itu termasuk Bali loh. termasuk Bali. Termasuk Bali. Jakabaring, Palembang, tadinya GBK, alternatif sekarang JIS kan. Lalu Jalak Harupat Bandung, Manahan Solo, Gelora Bung Tomo Surabaya, lalu Bali Wayan Dipta. Tapi aman lah, Tapi Bali U17 kan nggak ada kemarin Israel menolak kan. U20. Tapi kan sekarang nggak ada Israel. Iya nggak ada 17. 20. Maksudnya ya Bali kan kemarin nolak. Kasih jeweran dikit lah, jangan dikasih itu 17 gitu. Kalau aku iseng ya, bukan iseng ya, nakalnya dikit gitu loh. Tapi emang gini, sebenarnya waktu pas kita itu di reject di U20 ya kan, Ya. diganti sama Argentina. Kan udah banyak yang isu liar yang beredar. Kita tenang aja ntar diganti U17. Bener kan? Dapat kan Bener, kita bener, U17 kan? Cuma kan waktu itu pertimbangannya gini. Kita tuh tenang aja, kita itu bukan batal U20. Kita tuh nanti akan diganti dengan U17. Kenapa kita dapat U17? Karena U17 nggak ada Israel. Bener gak sih? Iya benar, nggak ada Israelnya benar. Cuma kan lucu gitu loh. Kan kita kemarin dapat Waktu U20 waktu gara-gara pembatalan Israel. U20, Heeh. hampir di saat yang bersamaan muncul isu U17 bakal Nah, dapat kan. itu. Seringkali nggak masuk dalam logika pemahaman sepak bola yang secara umum gitu. Makanya kan ajaib. Bayangin, Oktober kan Juruhan. Mm-mm. Kita katanya dalam pantauan FIFA. Hmm. Bukan omongan saya loh, transformasi sepak bola. Hmm. Lalu U20 batal. Mm-mm. Lalu kena sanksi Mm-mm. yang walaupun disebut ringan. Mm-mm. Tapi mau Kena ringan mau sanksi yang enggak, nggak seberapa itu lah. Iya. intinya. tapi mau ringan mau enggak anggaplah itu sanksi kan Mm-mm. begitu. Tapi hebatnya negara yang dalam status sanksi oleh FIFA masih dapat Dapat tuan U17. rumah U17 hebat. Hebat. Itu jangan-jangan kita bukan di sanksi. Ajaib. Suzon mulu gue. Nggak boleh gitu ya. Gak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena gini, pemahaman aku pun gini. FIFA itu kan clear sebetulnya soal administrasi. Hmm. Dan nggak pernah konfidensial. Contoh waktu di sanksi 2015, surat sanksi itu terpublish kemana-mana. Apalagi media, pasti dapat lah. Yang waktu pembalasan U20 nggak ada kok. Sampai sekarang loh. Ada gitu surat pernyataan FIFA tertulisnya hitam putih. Saya sih belum lihat ya. Belum lihat aku juga. Atau mungkin udah ada tapi Pembatalan nggak di-publish. U20, ya nggak tahu itu. Termasuk status sanksinya apa juga nggak ada gitu. Wah. Tapi kalau U17 kalimatnya benar. Waktu kemarin dapat U17, FIFA Council memutuskan benar. Karena memang ada presiden FIFA, dia ditemani oleh namanya Council. Jadi forum tertingginya namanya, entitas tertinggi namanya Council. 37 orang. U17 ini hasil bujukan PSSI? Atau memang dibarter dengan U20 dari awal? Tajam sekali kalimatnya. Gimana, Bung? Saya menduga itu aja. Gimana, Bung? Karena logika bolanya nggak dapet, saya menyebutkan keajaiban aja. Kalau kita cermatin nih, buka-buka isu, bener kan, Bung ya? Benar, kejadian. Kejadian itu waktu pas kita U20 Tenang batal. aja, katanya. Tenang. Banyak banget ya Iya. isu itu beredar. Iya. Tenang. Nanti kita bakal dapat U17. Karena di U17 itu nggak ada Israel. Iya. Kita kan U20 nolaknya Israel. Isunya kan gitu kemarin Iya, ya kan. Tenang, kita tetap akan jadi tuan rumah. Perjuangan kita nggak akan sia-sia. Gitu kira-kira lah, ya Kak? Dan kejadian ya. Dan kejadian. Hebat ya? Hebat. Hebat loh. Dan surat-surat itu pun kan nggak pernah dimunculkan ke publik. Bukan apa ya, jadi pengetahuan logika bola kita bertanya gitu. Hambatannya kan dari buzzer aja.
Nanti buzzer, wah katanya nggak happy, nggak nasionalis. Nggak, saya happy ada 17 di sini. Happy lah, kita Negara bangga Asia lah. ke-6 yang jadi tuan rumah Piala Dunia Indonesia U17. jadi tuan rumah Piala Dunia, siapa yang nggak bangga? Iya Ya, dong. meskipun U17, U20. Iya. Cuma ngomong-ngomong soal sepak bolanya, nggak dipersiapin kan 17-nya. Iya, kenapa gitu ya? Kan 20 Kan persiapan. 20 yang kemarin persiapan 3 tahun ya kan? Konsentrasinya kan 20. Atau jangan-jangan U17 sudah dipersiapkan juga, cuma nggak terlalu terekspos. Enggak, memang nggak belum disiapin. Belum disiapin. Iya, tim lain udah ada kan, udah lolos kualifikasi, kita kan baru seleksi. Oke. Sekarang baru seleksi nih? Baru seleksi, 35 nama akan dipanggil untuk seleksi. Yang lain kan udah ada timnya, udah lolos kualifikasi zona masing-masing. Artinya kita punya event mewahnya, tapi pengisinya belum. Jangan dong, kita udah punya event mewah, stadionnya udah kita ributin rame-rame, ya kan harus direnovasi, modalnya gede, masa pemainnya nggak siap? Ya memang luar biasa sih di gebrakan awal PSSI periode Erick Thohir ini. Mercusuar lah, nama-nama besar lah. Argentina, lalu legend-legend datang. Itu saya gitu. akui kok itu. Iya. Saya akui itu. Keren luar lah. biasa. Keren lah Bung Eto ya. Keren. Yang jadi pertanyaan gini, 3 bulan nyiapin U17 untuk berlaga di kandang sendiri yang kita kemudian ekspektasinya setelah U20 kita kehilangan, kita kan harapan besarnya ke U17 dong. Banyak hal, kita nggak cuma bicara soal sepak bola, kita bicara soal industri pariwisata juga pasti yang akan terdongkrak luar biasa. Tapi kan jangan juga pemain sepak bola kita cuma formalitas doang main di lapangan, tapi mereka nggak siap. 3 bulan cukup nggak? Ya idealnya nggak cukup. Idealnya nggak cukup. Nggak Karena cukup. ini level Piala Dunia elit gitu loh. Dan kita kan kualifikasi, Piala Asia U17-nya nggak lolos. Kan juaranya Jepang, Korea Selatan, yang lolos ke Piala Dunia itu Uzbekistan, Iran. Oke. Nah kita ke putaran final itu nggak lolos. 4 ini yang jadi semifinalis, Jepang juaranya itu mereka yang lolos. Gitu. Oke. Jadi kalau dibilang siap sih enggak, karena asalnya konsentrasinya ke 20. Tetapi karena eventnya sudah datang, ya mau nggak mau harus disiapin gitu loh. Dengan cara apapun. Gitu. Coachnya siapa ya U17 ya Bung? Bima Sakti. Bima Sakti. Karena waktu tahun lalu dia pegang 16 juara di level AFF di Asia Oke. Tenggara. Bisa lah ya kita kasih kepercayaan paling nggak 3 bulan. ngebut Ya lah yang paling kenal kualitas potensi anak didiknya Bima Sakti saat ini ya. Karena benar-benar dari 16 naik ke Ya, 17 kan sekarang betul, yang masuk. Betul. Bung, pertanyaan cepat Bung. Jadi kita kembali lagi ke JIS. JIS itu politis atau memang perlu renovasi? Politis. 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 Kenapa politis? Karena sebetulnya nggak perlu ngeributin. Kita harus happy dengan aset sepak bola seperti itu. Makanya saya suka bingung gitu. Misalnya Sekjen melontarkan pernyataan yang menyerang JIS misalnya September 2022. PSSI itu nggak punya infrastruktur. Oke. Dia mengisi softwarenya, mengisi kontennya. Jadi kalau ada pihak lain dalam hal ini pemerintah atau siapapun nyiapin stadium, harus happy. Harus kerja sama stadium itu apapun itu. Maksud saya gini, GBT itu nggak jauh dari GBT itu ada tempat pembuangan sampah. Gelora Bung Tomo Surabaya itu ada pembuangan sampah. Aromanya itu nggak sedap. Tapi kemarin standar FIFA untuk U20 masuk kok. Sebetulnya kan ada upayanya adalah ditutupi membran, kita disirami apalah gitu kimia supaya nggak bau-bau banget gitu loh. Jadi ada upaya itu. Wayan Dipta Bali sama Pemukiman tuh jaraknya terlalu dekat. Kalau mau bicara strictly soal FIFA, itu ya pasti persoalan. Tapi FIFA ngerti kenapa Indonesia pilih Bali untuk aspek pariwisata dan sebagainya. Jadi kalau itu aja bisa, wajis gitu terlalu terlalu dipolemikan gitu soal keluar masuk apa yang sebetulnya bisa dimitigasi juga bisa. Tapi yang utamanya menurut saya udah benar. Dan kita harus happy sebagai insan bola gitu loh. Dengan kondisi lapangan stadium seperti itu. Kalau ibaratnya tadi Bung Toel bilang tinggal ditacap aja kira-kira gitu kali ya Bung. Iya. Oke. Dimitigasi jalur masuk gimana, jalur penonton gimana, dalam 3 bulan bagaimana supaya jalur keluar masuk itu lebih maksimal. Kita lihat nanti hasilnya dengan anggaran yang besar. Apakah JIS akan optimal? Harus. Harus dong ya. Harus. Karena memang ya bagaimanapun itu Kan untuk Indonesia. Untuk dibilang. Indonesia. Iya kan, itu wajah Indonesia nanti. Iya. Jadi kalau memang harus direnovasi, kalau memang merasa harus dan perlu direnovasi, maka renovasilah, tapi hasilnya harus betul-betul optimal begitu ya. Iya, dirapikan lah. Kalau menurut saya sih bagian luarnya aja, yang kawasan itu. As a stadium. Udah oke ya? Iya. Oke, terima kasih Bung Tommy Meli Sama-sama, telah Levi. bergabung bersama kami di Livy on Point. Itu dia tadi obrolan saya bersama dengan Bung Toel. Kita ketemu lagi di Livy on Point berikutnya. Sampai jumpa.
Living on Point.